Yang pertama adalah kita mendengarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang apa? Keutamaan para ulama beserta penjelasan para a'immah dan para ulama ya tentang prinsip tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang ucapan-ucapan baik itu adillah ya dari sebagian hadis dan juga ucapan-ucapan para ulama salafus saleh tentang larangan dan bahaya mencela para ulama, membicarakan keburukan tentang mereka ataupun menyindir mereka, semuanya alhamdulillah sudah kita dengarkan. Sekarang masuk yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan ya yang itu mencerminkan atau memiliki hakikat mencela ulama, tetapi terkadang orang tidak menyadarinya. Ya. Karena terkadang orang di dalam mencela para ulama tidak berani secara terang-terangan maupun secara langsung. Atau bahkan menyindir, tidak berani. Tapi kemarin kita membaca dan mendengarkan sebuah nukilan dari Al-Ustadz Afifuddin yang masih bersifat global, tapi kan kita sedang dilanda fitnah ini. Ya, sudah kita jelaskan kemarin ada singgungan dan ucapan yang kurang pas. Nah, tinggal kita tanya siapa yang dimaksud. Kalau ternyata yang dimaksud itu bukan Syekhuna Abdullah Al-Bukhari dan tidak ada kaitannya dengan fitnah, tinggal dijelaskan supaya orang tidak bingung dan bahkan bisa menjadi syubhat yang akan meruntuhkan prinsip yang sangat agung, yaitu tauqirul ulama, menghormati ya, memuliakan para ulama. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin subtema yang ketiga, yaitu contoh-contoh perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam celaan terhadap para ulama. Maka di sini saya akan menukilkan beberapa kalam a'immah, kemudian menerapkan dengan kondisi dan fenomena serta realita yang terjadi di hari-hari ini. Dalam As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, disebutkan qila lil Imam Abdul Wahhab Al-Warraq. Naam. Kemudian di sini Al-Imam Abdul Wahhab Al-Warraq ditanya atau diberitahu, in takallama ahadun fi Abi Talib wal Marrudhi, amal bu'du minhu afdal. Ya, jadi Al-Imam Abdul Wahhab Al-Warraq itu ditanya tentang seseorang yang mencela murid-muridnya Imam Ahmad. Mencela siapa? Murid-muridnya Imam Ahmad. Bukan mencela Imam Ahmad, tetapi mencela murid-muridnya Imam Ahmad. Nah, seperti Al-Marrudhi rahimahullahu ta'ala. Ya, maka beliau ditanya, kita ini sebaiknya masih berteman dan duduk bersama orang itu atau kita menjauhinya? Maka Imam Abdul Wahhab Al-Warraq mengatakan, na'am, man takallama fi ashabi Ahmad fattahimhu thumma attahimhu fa innalahu khaba'atun au khaba'atu su'in wa innama yuridu Ahmada. Perhatikan. Iya betul, jauhi. Tinggalkan orang itu. Barang siapa yang membicarakan atau mencela atau mengkritik murid-murid Imam Ahmad,
fattahimhu, maka tuduhlah dia, tsummattahimhu, dan tuduhlah dia lagi. Karena sesungguhnya dia memiliki bibit keburukan yang tersembunyi di balik kalbunya, yang mana hakikatnya dia ini ingin menjatuhkan siapa? Gurunya, yaitu Imam Ahmad. Nah, ya. Paham maksud saya di sini. Nah, jadi di sini sekarang yang lagi viral adalah siapa? Murid-muridnya para ulama, bahkan bitanatuhum, yaitu murid-murid istimewa dan terdekatnya para ulama. Mereka ini semua masyayikh kita. Walhamdulillah. Syekh Abdul Ghani termasuk masyayikh senior. Naam di Aljazair, dan beliau muridnya Syekhuna Syekh Rabi' hafizahullah taala. Dan beliau yang ditazkiyah oleh Syekh Rabi' dan memerintahkan ahlul Jazair, para penduduk negeri Algeria ataupun Aljazair, untuk merujuk kepada Syekh Abdul Ghani Ausat. Syekhuna Syekh Arafat tidak asing lagi bagi kita, muridnya Syekh Rabi', murid dekatnya Syekh Rabi', dan terlebih khusus Syekh Ubaid dan Syekhuna Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Jadi terkadang orang begitu tidak berani mencela syekhnya, tapi ya mulai dari muridnya. Tapi ingat, ittahimhu tsummattahimhu, tuduhlah dia dan tuduhlah dia. Karena sesungguhnya hakikatnya dia sedang apa? Ingin mencela, menjatuhkan dan merendahkan siapa? Ahmad, ya, dalam kisah tersebut, atau dalam fitnah ini ingin menjatuhkan siapa? Syekhuna Abdullah Al-Bukhari atau bahkan Syekh Rabi'. Sadar atau tidak, bukan itu yang penting, tapi perbuatanmu menunjukkan hal itu. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, contohnya. Nah, di sini ya kemarin ucapan Ustaz Afifuddin. Ya, kemudian yang kedua adalah ucapan Al-Ustaz Shadiqun. Nas'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum wa iyyahu minas shadiqin. Ya, beliau Ustaz Shadiqun, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan saya sendiri, antum semua, dan beliau betul-betul termasuk dari orang yang jujur, yang shadiq. Ya, beliau mengatakan demikian pula asatidzah barakallahu fikum tidak mungkin meninggalkan para ulama, tidak mungkin ahlu sunnah tanpa ulama. Sehingga kalau ada tuduhan ahlu sunnah kok dituduh tidak bersama ulama, ini sungguh kedustaan. Ya tidak mungkinlah ahlu sunnah tidak bersama ulama. Mungkin tidak bersama ulama yang dia mau, tapi kan bukan hanya dia ulama. Nah itu dia. Maksudnya siapa? Antum tanya sendiri. Nah, siapa ini yang dimaksud? Bukan hanya dia itu ulama? Iya. Ya benar, kalau dikatakan asatidzah tidak bersama ulama, maksudnya ulama yang dia maukan, yaitu yang dimaukan oleh kita semua. Nah, terus siapa yang dia maksud? Ulama yang lain ini. Nah, ya, karena Syekh Arafat telah menyebutkan. Nah, ya, kemudian ucapan yang lain. Ya, ataupun bukan ucapan, Al-Ustaz Muhammad Rijal hafizahullah, Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Komar, mereka menjadi pembimbing channel kajian Islam Batam. Pembimbing atau pembina. Ini kalau di kasusnya Jendi sudah hancur. Ustaz Lukman ya di situ sebagai pembina, suruh bertanggung jawab penuh. Tapi ini pembimbingnya ada 3. Kita lihat postingannya. Ini bagaimana ini? Ya. Nah, jadi siapa pembimbingnya? Ustadz Komar, kemudian Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Rijal. Di mana channel tersebut
memposting ya sebuah postingan yang menghabisi kehormatan Syekhuna Syekh Arafat Ibnu Hasan Al-Muhammadi sebagai dan menjadikan bahan untuk mempermasalahkan ucapan beliau terkait apa? Sifr ala shimal yang disebut dalam artikel yang disebar pada tanggal 13 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2023 Masehi. Nah, ya. Di situ ya tersebar sebuah postingan. Nah, yang membicarakan Syekh Arafat atau mencela Syekh Arafat. Nah, yaitu sebentar, biar saya tidak salah ngomong. Jadi postingannya di channel apa tadi? Kajian Islam Batam. Nul putul celaan ala Yahudi, Nasrani dan musyrikin Quraisy. Ya, pada 30 Agustus 2023. Ini ingin menyinggung, membicarakan siapa, mengomentari apa? Syekh Arafat yang dia samakan oleh si penulis ini, ya, disamakan dengan apa? Celaan ala, bahasanya ala apa? Yahudi, Nasrani dan musyrikin Quraisy. Ini orang ya belum membaca atau mungkin sudah membaca sebenarnya, sudah kesana kemari, tapi memang ilmunya mungkin baru sampai di situ. Ya belum ketemu bahwasanya ulama kibar menggunakan istilah ini kan sejak dulu. Nah, sehingga karena dia tidak tahu, dia dapat dari istilah apa? Yahudi dan Nasrani. Itu pun juga tidak benar. Nah, ya. Nah, ini postingan seperti ini dibiarkan di channel yang dibimbing oleh siapa? Al-Ustadz Komar, Ustadz Rizal dan Ustadz Abdus Somad. Nah, ya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Naam, wa hum yatlunal kitab. Nah, ini tidak dia menulis dan tidak ada sedikit pun menukilkan penafsiran dari ahlu tafsir. Tapi dia sendiri yang menafsirkan. Perhatikanlah pada ayat ini jelas sekali Allah menceritakan Yahudi menuduh nul putul. Menuduh Nasrani nul putul. Dan seterusnya. Nah, disebutkan di kitab-kitab tafsir orang-orang sebelum mereka dari umat kafir terdahulu juga pernah berucap semisal yang demikian dalam rangka mendustakan kenabian nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nah, ya ini ditulis oleh siapa? Abu Ahmad Mus'ab. Nah, laris ini. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian berikutnya ucapan Ustadz Abdul Mu'ti LC Samarinda. Nah, tentang apa? Ucapan sifr ala shimal, menyinggung gurunya sendiri yang sering dia sebut di ta'lim-ta'limnya, Syekhunal Karim, Syekh kami yang mulia. Nah, ya kalau masih dianggap syekhnya. Sekarang tidak tahu, wallahu a'lam. Karena sudah jarang disebut ya. Iya atau iya? Iya. Saya cuma dikasih tahu karena saya tidak pernah ngikutin taklimnya. Nah, dia berkata menjatuhkan kedudukan saudaranya, menjatuhkan da'i ilallah. Apakah yang demikian pantas? Seorang yang belajar di tengah para ulama, seorang yang belajar bahkan pada Syekh Muhammad ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, disikapi dengan wal'iyadu billah, sikap yang berlebihan, bahkan sampai keluar ucapan, dia tidak mengetahui apa-apa, sifr ala shimal. Yasloh, pantas yang demikian ini. Nah, jadi siapa
yang dikatakan muridnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud siapa? Mungkin yang dia maksud siapa? Al-Ustaz Muhammad Umar As-Saywat hafizahullahu taala. Nah, ya kita tanya kalau Syekh Muhammad Ibn Shalih masih hidup, bisa kita tanya apakah betul memang beliau adalah muridnya Syekh, atau minimalnya dengan qarinuhu wa quranahu, teman-teman yang selevel dengan beliau. Nah, biasanya karena kalau memang muridnya Syekh tahu, hadza tilmidhi, ini muridku. Nah, antum bisa tanya langsung kepada Al-Ustaz Muhammad As-Saywat hafizahullahu taala. Nah, yang jelas Syekh Arafat menceritakan dan mengambil kesimpulan yang memang itu realita. Nah, insyaallah itu pembahasannya nanti ketika sampai pada poin jalsah Madinah, masih panjang. Ini baru sebelum wasoya. Nah, kemudian ternyata celaan-celaan yang memang betul celaan itu ramai dan viral di channel-channel fitnah. Nah, seperti pada channel Sekelumit Sejarah, Dr. Arafat sang provokator, adu domba dan pembimbing Lukman Ba'abduh, si pembangkang, pencela dan penyebar fitnah serta tuduhan bohong terhadap pemerintah Republik Indonesia. Ini telinga sudah tidak tahan, Nana. Padahal anak yang ngomong. Subhanallah, pantas ini. Dan tidak ada bukan anak tidak bicara sama channel fitnahnya ini. Kalau ini memang sudah la din wala akhlak wala syai'. Yang dibalik fitnah-fitnah ini, wallah ya ikhwah, tidak punya agama, dalam arti tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Tidak punya akhlak yang baik, tidak punya ucapan yang baik, sama sekali tidak ada rasa takut di dalam mencaci maki, membongkar, menyebar keburukan di kalangan kaum muslimin yang tadi saya sebutkan. Kalau seandainya orang yang suka saja tersebarnya al-fahisyah, berita-berita buruk, berita-berita negatif di kalangan orang beriman, itu ancamannya adalah laknat di dunia dan di akhirat dari Allah. Lalu bagaimana yang seperti ini, yang menukil atau bahkan pencipta keburukan tersebut? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, bukan itu yang saya permasalahkan, tapi mana pengingkaran tersebut? Atau justru saya khawatir channel Sekelumit Sejarah adalah seperti saudarinya tadi yang sedang dipromosikan. Lah kok ternyata benar. Dan bahkan justru sekarang yang mempromosikan itu adalah salah seorang ustadz yang tidak ditelepon, tapi berasal dari daerah yang sama, yaitu dari Ambon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ikut dalam rapat beliau waktu itu dengan Ustadz Abdul Wahab Lumaila. Padahal tidak ditelepon, tidak apa tadi namanya? Intervensi. Ya. Yang ditelepon Ustadz siapa? Abdul Wahab dan Ustadz Abu Farhan Hussein dan siapa? Abdul Khalik Ismail Kacamata. Nah, ini pelajaran sejarah ini. Anda perlu ingat. Nah, ya. Ada buktinya? Ada. Saya bacakan. Alhamdulillah, telah hadir sebuah channel resmi dan tidak majhul. Allahu Akbar. Jadi kalau yang ditahdir sama masyayikh dan ulama adalah channel majhul. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Nah ini Allahul Musta'an. Semoga Allah memberikan kita semua pemahaman yang baik. Nah, jangan jadi zahiriyah. Orang yang zahiriyah, yang tekstualis, hanya yang ditulis atau yang tertulis itu yang dipakai.
Naam, wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Oh, berarti kalau zina boleh-boleh saja. Itulah orang apa? Zahiriyah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, bahaya. Lah ini mentang-mentang tidak majhul. Alhamdulillah dengan senang beliau memposting, menjawab. Telah hadir sebuah channel resmi dan tidak majhul yang dikelola langsung oleh bekas tim majhul Lukman Ba'abduh, Abdul Ghafur Al-Malanji. Wah, sekarang terang-terangan unjuk taring dan gigi. TME garing-garing sekelumit sejarah. Ya. Dari deskripsi channelnya, isi channel ini merupakan catatan pribadinya. Sebagian memforward dari sumber lain menjelaskan secara sederhana dengan data yang valid. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Bukan hoax dan penjelasan ilmiah tanpa dusta. Nah, ini perlu kita tanya. Apa yang dimaksud dengan data valid, apa yang dimaksud dengan hoax, dan apa yang dimaksud dengan penjelasan ilmiah menurut Anda? Ya. Karena ini semua, subhanallah, betul-betul bertentangan. Channel ini membantah fitnah-fitnah Lukman Ba'abduh, kontradiksi-kontradiksi prinsip fitnahnya yang kemudian dengan lihainya dia memutarbalikkan fakta, berbicara dengan dusta di mimbar-mimbar masjid maupun pertemuan tertutup, menuduh orang lain berbuat zalim, menjatuhkan martabat-martabat seorang muslim, terutama para duat salafiyin dan lain-lain. Nah, ini tuduhannya banyak sekali. Nah, ya, tinggal buktinya. Kemudian beliau mengomentari. Ini tulisan ini bukan tulisan beliau, Sodikun bukan, tetapi tulisan apa? Admin channel. Entah itu channel apa, ada di sini DF. DF itu apa? Ada yang tahu? Admin channel DF begitu. Wallahu a'lam. Oh, data dan fakta. Ini saudarinya juga. Data dan fakta ini? Iya. Oh, ya. Nah, maka Ustadz Sodikun di bawahnya mengatakan dengan menulis tentunya, semoga jadi kebaikan buat kita semua. Tolong buka dulu channel fakta itu. Nah, berarti promosi atau promosi? Kalau ini asli promosi. Nah, padahal isinya apa? Tadi, Dr. Arafat, sang provokator, adu domba, dan seterusnya. Postingan yang lain, Dr. Arafat, Dr. Kadzab. Nah, DZ, AB. Nah, ya. Kadzab. Apa itu arti kadzab? Tukang kibul. Ya. Pendusta. Si kadzab Dr. Arafat mengatakan dan seterusnya, mereka tidak mengadakan daurah kecuali ketika ada daurah muzani. Mereka mengadakan daurah juga. Dan seterusnya. Kemudian postingan berikutnya, Lukman Ba'abduh yang menyingkap sendiri kedustaan vonis-vonisnya selama ini, kedustaan vonis Dr. Arafat, kedustaan Abbas Jaunah, kedustaan Abdul Ghani Ausad. Allahu Akbar. Nah, ini Syekh Abdul Ghani sudah menjadi seorang yang senior dalam ilmu. Ini mungkin penulisnya belum lahir. Ya, belum ngerti alif dan ba, atau bahkan kalau sudah lahir mungkin. Nah, Allah yahfazuna wa yahfazu masyayikhana jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengangkat derajat mereka dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita dengan ilmu-ilmu mereka. Nah, sangat menyedihkan. Ya. Jadi ini realita atau fakta? Ada enggak yang mencela masyayikh? Masyayikh ini siapa? Muridnya para ulama. Siapa ulamanya? Ya ulama kita, Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan yang lainnya.